Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas 5 jasa besar Aceh kepada Indonesia. Tanpa diketahui banyak orang Indonesia, Aceh di masa lalu terus memberikan banyak sekali sumbangan. Apa yang mereka lakukan benar-benar berpengaruh bagi bangsa, sehingga sama seperti yang sudah diungkapkan sebelumnya, tanpa Aceh, Indonesia mungkin masih terlunta-lunta dalam keterburukan. Kita tidak boleh lupa akan sejarah, tidak juga sombong dengan tidak mengakui peran saudara senegara lain yang memang sangat nyata. Jadi, hal-hal besar apa saja yang sudah dilakukan oleh rakyat Aceh terhadap negara ini? Yang pertama, Aceh jadi donatur Indonesia di masa perjuangan. Mungkin tidak banyak yang tahu kalau sebenarnya ketika Belanda dan Jepang menjajah Indonesia, Aceh selalu dalam kondisi merdeka. Rakyat Aceh berjuang gigih sehingga penjajah tidak sampai kepada tanah mereka. Alhasil orang-orang Aceh makmur secara ekonomi karena tidak terjerat sistem kolonial. Sebenarnya mereka bisa memilih untuk tidak peduli. Namun terlahir dari tanah Indonesia, orang-orang Aceh merasa punya kewajiban moral untuk membantu saudara sebangsa. Akhirnya mengalirlah bantuan-bantuan dana dari orang-orang Aceh kepada Indonesia. Bantuan ini pun dipakai untuk operasional pemerintahan Indonesia. Salah satunya untuk membiayai Haji Agus Salim agar bisa mengikuti konferensi Asia New Delhi. Tanpa bantuan ini, perjuangan Indonesia untuk mendapat kemerdekaan mungkin semakin susah. Yang kedua adalah rakyat Aceh patungan lalu belikan Indonesia pesawat. Secara teori, Indonesia memang kaya, tapi di masa perjuangan mengelola sumber daya alam nyaris jadi hal yang tidak mungkin dilakukan. Selain terkendala modal, alat, dan lain sebagainya. Fokusnya saat itu adalah berjuang. Lalu, kemana Indonesia mencari bantuan yang bisa instan dan langsung? Ya, di Aceh. Aceh seakan menjadi donatur tetapnya Indonesia. Ketika bangsa ini butuh dibantu, mereka siap. Faktanya, mayoritas sumbangan dana yang diberikan oleh orang Aceh kepada Indonesia berasal dari patungan rakyat. Seperti ketika Indonesia butuh pesawat, orang-orang Aceh mengumpulkan emas-emas mereka lalu mendatangkan sebuah pesawat untuk diberikan kepada bangsa ini. Ada 2 pesawat yang berhasil dibeli dari dana patungan tersebut, dan pesawat ini perannya amat vital bagi perjuangan Indonesia. Yang ketiga adalah Aceh juga menyumbang kapal laut. Alutsista Indonesia di masa perjuangan sangatlah miris. Jangankan produksi, dulu para leluhur hanya memunguti dan juga membeli. Walaupun membeli bukanlah pilihan mudah mengingat ekonomi Indonesia tidak bagus. Lagi-lagi Aceh memberikan bantuan untuk Indonesia. Kali ini berupa kapal laut dengan kode PPB 58LB. Kapal ini pun pengaruhnya sangat besar bagi bangsa. Dulu ia dikemudi oleh seorang laksamana muda bernama John Lee. Di tangannya kapal ini berguna banyak, terutama perannya dalam mendistribusikan senjata-senjata. Seandainya Aceh pelit dan tidak ada kapal ini, maka perjuangan Indonesia akan berlipat-lipat susahnya. Keempat adalah peran penting Radio Rimba Raya. Dulu, media untuk menyebarkan semangat perjuangan sangatlah terbatas. Lewat tulisan-tulisan juga sama sekali susah lantaran distribusinya pasti diawasi penjajah serta tulisannya akan banyak dipelintir. Radio jadi satu-satunya alat orang-orang dahulu untuk saling berbagi kabar perjuangan. Meskipun demikian, tak banyak radio yang berdiri dan kemudian melakukan siaran berharga itu. Hanya beberapa gelintir saja, termasuk salah satu adalah Radio Rimba yang ada di Aceh Tengah. Peran radio ini benar-benar vital. Para penyiarnya selalu tak henti-hentinya memberikan informasi penting tentang perjuangan bangsa. Misalnya dengan menegaskan bahwa Indonesia tetap berdiri ketika radio Belanda tak bosan-bosan mengingatkan dunia jika mereka sudah menghapuskan bangsa ini.
Yang kelima adalah menyumbang emas Monas sebagai lambang kedikjayaan bangsa. Terletak di ibu kota dengan bangunan yang hebat, Monas adalah representasi perjuangan bangsa. Ditambah lagi dengan emas seberat 38 kilogram di bagian teratas monumen yang semakin membuat bangsa ini bisa membusungkan dada sebagai negara berdaulat dan tidak bisa diganggu-gugat. Tahukah siapa yang menyumbang emas ini? Ya, dia adalah seorang pria asal Aceh. Pria tersebut bernama Teku Markam. Pria ini menyumbang 28 kilogram dari 38 kilogram emas di ujung Monas. Kalau dikonversi menjadi uang saat ini dengan harga emas kira-kira 500 per gram, maka Teku Markam mengeluarkan sekitar 14 triliun. Benar-benar jumlah yang tidak main-main. Sayangnya, jasa Markam sudah jarang diingat lagi hari ini. Pantaslah kalau Aceh dilabeli sebagai daerah istimewa. Pasalnya, apa yang dilakukan penduduknya benar-benar besar perannya sebagai eksistensi Indonesia. Seandainya dulu ceritanya orang Aceh tak peduli dengan Indonesia, mungkin negara ini akan mengalami perjuangan yang lebih berat lagi. Atas apa yang dilakukan mereka di masa lalu, sepertinya kita harus mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada warga Aceh. Itulah 5 jasa besar Aceh kepada Indonesia yang sepertinya sudah mulai dilupakan. Koreksi di bawah ini jika ada kesalahan penyebutan atau apapun itu. Dan sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.